Kedua, melahirkan manusia-manusia yang berkualitas tinggi. Dan kualitas tertinggi, Bapak dan Ibu, yang paling tinggi adalah takwa. Itu kualitas tertinggi manusia. Makanya di Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 183, tentang perintah puasa. Ujungnya adalah, la'allakum tattaqun. Jadi lewat ibadah puasa, melahirkan manusia takwa. Nah, orang takwa itu manusia yang paling tinggi kualitasnya. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Lewat ibadah puasa. Benarkah ibadah puasa itu melahirkan manusia yang berkualitas tinggi? Jawabannya, iya. Bisa. Bagaimana? Pertama misalnya, ibadah puasa Ramadan khususnya mendidik manusia menjadi manusia yang disiplin. Orang disiplin itu orang berkualitas. Kapan kita boleh makan? Makan sahur. Oh, makan sahur itu batasnya sampai terbit fajar atau waktu subuh. Tidak boleh lewat. Kalau lewat dengan sengaja, maka tidak sah puasanya. Tidak sah. Siapapun orangnya. Setinggi apapun pangkatnya. Kapan kita boleh makan? Oh, kalau sudah terbenam matahari. Atau waktu maghrib. Siapapun orangnya, setinggi apapun pangkatnya, maka kalau berpuasa boleh makan, minum, dan hubungan intim suami istri kalau sudah maghrib. Ini kan didikan disiplin, Pak. Kalau kita hayati, kita pahami, oh, kalau begitu kapan kita harus kerja, kapan kita istirahat, kapan kita makan, kapan kita tidur. Diatur, Pak. Itu lewat proses disiplin. Makanya kalau kita memahami puasa, mendidik kita menjadi orang disiplin. Oh, penting, Pak, disiplin itu. Kalau hidup tanpa disiplin, kacau. Terserah kamu masuknya kerja misalnya jam 8, kadang-kadang jam 9 baru masuk. Kadang-kadang jam 10. Ini nggak disiplin. Ya. Apa karya yang bisa dihasilkan kalau tidak disiplin? Makanya zaman Soeharto dulu ada yang namanya GDN, Gerakan Disiplin Nasional. Jadi negara-negara maju di Eropa itu ternyata karena masyarakatnya disiplin. Itu hasil penelitian B.J. Habibie dan kawan-kawan. Contoh lain, ibadah puasa melahirkan manusia berkualitas. Dengan ibadah puasa kita dididik menjadi orang jujur. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu, jujur itu mutiara. Jujur itu diamond. Jujur itu sesuatu yang sangat urgen dan vital. Lewat ibadah puasa dididik jujur. Bagaimana ketika kita berpuasa, Pak? Itu dididik jujur. Ya. Bapak yang kerja misalnya keluar dari rumah, pagi-pagi keluar dari rumah, meninggalkan istri, meninggalkan anak. Kalau di siang hari Bapak nyeruput cendol, es cendol tuh, bisa siang-siang itu terasa haus. Nyeruput cendol di jalan atau tempat kerja. Pulang ke rumah, sore-sore ketemu istri, pura-pura miring jalannya, Pak. Ya Allah, Mak, haus banget ya. Oh iya, Pak. Istri nggak tahu. Padahal bapaknya, suami sudah curang. Tapi mengapa itu tidak dilakukan? Ini imun. Saya sedang dididik oleh berpuasa. Padahal kesempatan ada. Istri juga misalnya yang di rumah. Suami pergi, anak-anak ke sekolah. Tidak usah ngumpet di kamar ya, Bu. Di tengah rumah makan sekenyang-kenyangnya. Tapi mengapa itu tidak dilakukan? Kita sedang dididik jujur oleh puasa. Dalam hidup ini Bapak dan Ibu, penuh dengan kesempatan untuk berbuat curang. Apalagi Bapak, Ibu yang megang jabatan tertentu di kantor, ya, apa atasan? Oh, bagi atasan gampang saja, keluarin uang juta, 10 juta, 100 juta. Bawahan tinggal keluarin, gampang kan? Ya.
Bendahara apalagi ya, bisa nilep uang, bisa markup, ya, memperbanyak apa anggaran dan sebagainya. Gampang saja. Saya rasakan, Pak. Saya lebih 20 tahun menjadi bendahara sebuah perguruan tinggi. Baru berhenti tahun 2024 kemarin. Selama rentang 20 tahun, kesempatan untuk nilep uang itu, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, tentu seingat saya tidak pernah secara tidak halal saya mengambil uang. Padahal kesempatan itu ada, Pak. Dari mulai mungkin 10 juta, 100 juta, gampang. Atasan juga nggak bakal ngawasin. Ya. Karena sistemnya sistem terbuka itu. Cek bikin 10 juta. Udah, tanda tangan atas. Kalau saya tambah satu nolnya, nggak tahu itu Pak. Jadi 100 juta kan? Tidak saya lakukan. Alhamdulillah Pak. Jadi kesempatan berbuat buruk itu banyak sekali dalam hidup kita. Maka perlu kejujuran dalam hidup kita. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu, syarat pemimpin nomor 1 itu jujur. Jujur dan amanah. Nomor 1 Pak. Bukan pandai, bukan pintar, jujur dan amanah. Biar kurang pintar, tapi kalau jujur, selamat itu Pak. Negara selamat yang dipimpin. Tapi kalau tidak jujur, kalau dia pintar tidak jujur, wah hancur. Bodoh juga, tapi tidak jujur, rusak juga Pak. Kalau di rumah tangga, suami sudah tidak jujur lagi pada istri. Atau istri tidak jujur pada suami, tidak usah nunggu 10 tahun. Setahun udah hancur di rumah tangga. Ya, kalau tidak jujur, hancur Pak itu. Kadang-kadang begitu kan yang kecil-kecil ya Bu ya. Tapi juga ada sesuatu yang memang harus disembunyikan. Baik oleh istri atau suami. Ada. Ya. Nggak usah diungkapkan semuanya. Dulu sebelum menikah misalnya, suami pernah punya kenalan wanita cantik banget. Nikah sama yang lain, nggak usah ceritain sama istri. Ya. Atau istri juga begitu. Ya, punya orang sangat dekat, tapi nikahnya dengan yang lain ternyata. Nggak usah ceritakan itu. Masa lalu yang begitu. Tapi harus jujur tetap. Ya. Suami jujur, istri harus jujur. Dengan puasa menjadi peka, dengan puasa menjadi taat pada aturan, dan banyak lagi sifat-sifat yang baik, itulah manusia yang berkualitas tinggi. Maka lewat ibadah puasa, kita sebenarnya dididik menjadi manusia yang berkualitas. Itu fungsi yang kedua. Nah, hadirin rahimahullah. Yang paling penting adalah bagaimana supaya puasa itu benar-benar menjalankan fungsinya. Supaya benar-benar berfungsi untuk kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah puasa yang diniatkan. Niat hanya semata-mata karena Allah. Maka Bapak dan Ibu, setiap saat, setiap hari, kita harus meluruskan niat kita dalam berpuasa. Hanya semata-mata karena Allah. Setiap hari, setiap saat Bapak dan Ibu. Karena apa? Godaan itu banyak di luar kita. Kita digoda oleh nafsu kita digoda oleh setan laknatullah, kita juga digoda oleh manusia. Maka perlu kita istiqomah, lurus hidup kita. Nah, jadi niat semata-mata karena Allah. Bukan karena terpaksa kita berpuasa. Bukan karena banyak makanan, banyak sumbangan, ya, banyak berkat. Bukan. Tapi semata-mata karena Allah. Kalau memang itu datang, ya Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Tadi di sini ada buka puasa bersama, ya. Apalagi mungkin ada selain takjilnya, kadang-kadang mungkin makan makanan beratnya, ya. Jadi sehingga tidak perlu masak ibu-ibu di rumah. Ya. Bukan karena itu, tapi kita semata-mata karena Allah. Yang kedua, puasa yang kita lakukan adalah puasa yang benar-benar secara syariat sesuai dengan kaifiat tata cara agama kita. Maka perlu juga dipelajari.
syaratnya apa, rukunnya apa, yang membatalkan itu apa, yang makruh itu apa. Kita pelajari supaya puasanya benar. Ya, menjaga dari yang membatalkan dan kita mengejar dari yang baik-baik ketika berpuasa. Itu supaya puasanya bagus. Yang ketiga, supaya puasa kita bagus, tinggalkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nilai ibadah puasa. Kalau tadi yang kedua itu secara agama Islam kaifiat tata caranya, termasuk yang membatalkan. Ini yang membatalkan nilai puasa. Jauhi itu. Maksiat, munkarat. Bapak-bapak jaga mata, Pak ya. Kelemahan bapak-bapak itu matanya. Kalau pergi nggak boleh melihat yang klimis-klimis. Pinginnya diusap itu yang klimis itu. Nggak boleh ngeliat yang merah-merah. Apa suami saya begitu? Ya, nggak begitu jauh kali gitu. Tapi mudah-mudahan suami ibu mah enggak. Amin ya robbal. Istri wanita jaga mulut. Ya bu. Karakter wanita itu nggak boleh kumpul 2, 3, 4, 5 orang. Larinya itu apa? Ghibah. Tapi insya Allah di Al-Mudammijah tidak. Tidak ya Pak ya. Tidak ada apa tidak beda Pak? Ya insya Allah saya lihat tadi ibu-ibu tadi mingkem aja tuh mulutnya Pak. Oh, ini aja puasa. Kalau ada yang ngajak ya, ngajak ngomongin orang, Mbak, puasa. Oh iya ya. Ya udah ntar kalau udah nggak puasa lagi, itu namanya dendam itu Bu. Ya. Mulut Bu, mulut ini. Mulut pokoknya ganti dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Khotamkan, tamatkan Al-Quran 30 juz itu. Minimal 1 kali khotam ya Bu. Bu, 1 kali minimal Bu ya. Tamatkan Al-Quran. Ya. Cuma 20 apa? 20 halaman 1 juz. 1 hari 1 juz kan gampang. Tapi itu minimal ya. Minimal. Karena apa? Kalau bukan bulan Ramadan kan berat banget itu baca Quran ya Bu ya. Setelah Ramadan, Syawal, mulailah dari Fatihah sampai ketemu Ramadan lagi belum khotam. Makanya ini Ramadan ini. Karena katanya Ramadan itu musim baca Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, jadi hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nilai ibadah puasa. Kita gibah, fitnah, namimah tidak batal secara syar'i, secara fikih, tapi nilainya tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Makanya Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Sayang Bapak Ibu ya, kita dari pagi, siang, sore, sampai maghrib, lapar, lemas, nggak dapat apa-apa di hadapan Allah. Gara-gara apa? Tidak menjaga dari perbuatan yang bisa merusak. Termasuk Bapak dan Ibu ya, termasuk bermesraan suami istri di siang hari. Ya, bermesraan yang berlebihan. Bisa merusak nilai ibadah puasa. Apalagi kalau kebablasan, kafarah. 2 bulan puasa berturut-turut plus 1 yang batal hari itu. Ya. Jadi sudahlah 1 bulan ini jangan terlalu deket-deket. Ya biasa-biasa aja. Ya kalau ngobrol yang ngobrol. Ya, jadi tapi jangan bercumbu yang berlebihan. Itu bisa merusak. Ya. Terus perbuatan yang iseng tinggalkan Bapak Ibu ya. Cuman iseng nonton TV doang. Ya boleh tapi sebentar, tapi jangan kelamaan. HP itu Pak, HP itu Pak. Tapi kalau ngaji lewat HP boleh Pak. Kalau cuma iseng saja, mau tinggalkan. Apalagi bapak-bapak yang biasa mancing itu Pak ya, ada nggak nih? Yang biasa mancing itu kan cuma perbuatan iseng Pak. Ya, katanya daripada ngomongin orang enak beli mancing. Oh, itu bukan pilihan Pak.
Ya, bukan suruh milih itu. Ya, orang mancing itu nggak pernah maju, Pak. Iya, kalau maju nyebur. Jadi itulah Bapak Ibu ya. Jadi tinggalkan tuh perbuatan yang tidak gunanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan-kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan yang tidak ada gunanya. Nah, hadirin rahimakumullah, maka upayakan puasa tahun ini adalah benar-benar puasa yang sebenar-benarnya puasa. Ibu ya, tingkatkan kualitas sehingga kita mendapatkan fungsi dan manfaat daripada ibadah puasa.